Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan permasalahan pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama Lailatus Sa'diyah, yang kedua Ristianah Winarti, yang ketiga Yoga Dwi Pratama, keempat Hana Nabila, kelima Irfa Rosmulia Klarica, dan yang terakhir Ahmad Syafi'i. Tantangan kecenderungan global. Menjelang 25 tahun usaha kita dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pendidikan, telah membuahkan banyak hasil yang membesarkan hati. Di samping banyak masalah yang menyebabkan kesalahan yang muncul akibat keberhasilan dicapai itu. Kesulitan yang paling mendasar yang menjadi landasan perjuangan negara-negara industri baru, Korea, Thailand, Malaysia, Taiwan, sehubungan dengan derasnya arus informasi dan pengaruh globalisasi adalah penentuan posisi masyarakatnya, landasan proses masa kepribadiannya, serta cara hidup etos kerja yang sesuai dengan landasan ideologinya. Penting bagi suatu negara yang menghadapi arus modernisasi dan globalisasi pada abad ke-21 ini untuk mulai memantapkan integritas budaya dan kepribadian bangsa sejak awal melalui pendidikan. 2. Tantangan kecenderungan nasional. Abad ke-21 memiliki banyak tantangan pada berbagai bidang pembangunan nasional. Indonesia akan berada dalam proses perubahan secara struktural dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan industri yang sangat pesat. Proses perubahan tersebut akan mengundang masa peralihan yang ditandai dengan perubahan nilai dan perilaku masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada pengurangan nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini tercermin pada pelanggaran hak asasi manusia dan memacu tumbuhnya sikap-sikap individualisme, egoisme yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu proses atau cara melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata merupakan pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan atau yang biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak suatu geografis. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal tersebut bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau di daerah-daerah terpencil. Hal tersebut dapat mengakibatkan mayoritas warga negara yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang telah diharapkan. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Hasil yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Masalah mutu pendidikan juga menyangkut pada masalah pemerataan mutu. Pada umumnya, mutu pendidikan di pedesaan lebih rendah daripada mutu pendidikan di perkotaan. Acuan usaha dalam pemerataan mutu pendidikan dimaksudkan agar sistem pendidikan khususnya pada sistem di persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya, baik di desa maupun di kota, dapat mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut.
Yang ketiga adalah mengenai masalah efisiensi pendidikan. Pada masalah efisiensi ini mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. Pada masalah ini meliputi tentang pengangkatan, penempatan, dan pembangunan tenaga. Pada masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Misalnya dalam masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi sering mengalami kesenjangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang kedua adalah bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Penggunaan sarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan. Banyak pembangunan gedung-gedung di beberapa tempat pada lokasi yang tidak tepat, akibatnya banyak gedung-gedung yang kekurangan murid ataupun ruang belajarnya telah kosong. Yang ketiga adalah bagaimana pendidikan diselenggarakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di masa transisi yang relatif lama ini, proses pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan seringnya kebijakan pemerintah merubah kurikulum pendidikan nasional. Namun, perubahan kurikulum tidak selamanya buruk karena perubahan kurikulum telah diselaraskan dengan perkembangan zaman di masa globalisasi seperti sekarang ini. Keempat adalah masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar. Namun pada kenyataannya sangat kurang efisien dalam memfungsikan tenaga pendidik karena sering banyaknya tenaga pendidik yang diizinkan untuk mengajar padahal tidak memiliki akta mengajar, dan juga masih banyak penempatan tenaga pengajar yang kurang sesuai. Yang terakhir adalah mengenai masalah relevansi pendidikan. Pada masalah relevansi pendidikan ini mencakup sejauh mana sistem menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Misalnya, seperti lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai, dan tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Jika sebaliknya tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan telah dianggap rendah. Permasalahan dan kebijakan pendidikan. Pada awal Revalitas 1, keadaan pendidikan di Indonesia menunjukkan beberapa ketidakseimbangan, antara lain sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang bersekolah dengan fasilitas yang dapat disediakan. Yang kedua, ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal, yaitu antara jenis dan bidang pendidikan. Yang ketiga, ketidakseimbangan vertikal, yaitu perbandingan antara SD, sekolah lanjutan tingkat menengah, dan perguruan tingkat akademik. Selain beberapa ketidakseimbangan tersebut, masih terdapat beberapa masalah lain di bidang pendidikan. Misalnya, masih banyak buta aksara dan angka, drop out SD dan perguruan tinggi, rendahnya kualitas hasil pendidikan, serta masih kurangnya tenaga pengajar yang berwenang. Dalam Revalitas 1, pemerintah membuat kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Program pendidikan secara horizontal diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan latihan untuk sektor-sektor. Yang kedua, secara vertikal, program pendidikan diarahkan pada perbaikan keseimbangan dengan menitikberatkan kepada tingkat pendidikan menengah. Dalam Revalitas 2, terdapat masalah-masalah pendidikan yang lebih khusus dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan. Yang kedua, dalam
trilogi pembangunan pada masa Repelita II, kebijaksanaan diprioritaskan pada upaya pemerataan. Dalam Repelita III, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan adalah penyediaan fasilitas belajar pada pendidikan dasar bagi anak 7-12 tahun dan penampungan lulusan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan Repelita IV memprogramkan 3 kebijaksanaan umum dalam pembangunan bidang pendidikan nasional, yaitu pendidikan seumur hidup, pendidikan semesta menyeluruh dan terpadu, dan kebijaksanaan untuk membina kemajuan adat, budaya, dan persatuan. Dalam Repelita V, arah kebijaksanaan pendidikan diprioritaskan pada perbaikan sistem dan multi pendidikan dalam keseluruhan unsur, jenis, jalur. Kebijakan pendidikan rentang tahun 2005 sampai dengan 2009. Kebijakan pendidikan rentang tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat digolongkan ke dalam 3 tema dasar, yakni 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam program penguatan kebijakan Depdiknas dengan RPJM Bappenas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.